Pak Sigit ini segera lah harus digantikan, dia itu harus segera dicopot daripada kepala kepolisian Republik Indonesia. Berarti hanya dua pilihannya, Bung ya. Kapolri mundur atau dicopot oleh presiden. Iya, dicopot oleh presiden. Penjabat pemerintah hari ini paradoks lagi nih. Efisiensi anggaran dilakukan. Tapi kok DPR naik gajinya? itu paradoks, Pak. Itu paradoks yang terjadi hari ini yang sebetulnya harus dibenahi secara total oleh pemerintah kita gitu. Nah, gaji besar, kerja sedikit. Iya, saya juga bingung gitu. Ini pemerintah ini betul-betul tidak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Halo kawan-kawan, perkenalkan diri, nama saya Dafa Fadil Syafran Ramadan. Nama gue Dafa Fadil dari GMNI UPN Veteran Jakarta. Ada dua kawan kita di sini, Bung. Nama saya Alfiano Richard Ngebu dari GMNI Tama Jagakarsa. Saya Albino Salu dari GPK GMNI UNAS. Hari ini kita akan membicarakan ya, guys ya, tentang bagaimana situasi yang berkembang di mana masyarakat sedang melakukan aksi di berbagai kota-kota besar di Indonesia, dan juga ini ditengarai oleh berbagai isu ya. Tidak mungkin isu yang kemarin, aksi yang kemarin dilakukan oleh masyarakat sipil datang dengan sendirinya, tapi ada latar belakangnya nih. Jadi menurut Bung gimana? Kalau menurut saya sendiri, mungkin dari skala kecilnya yaitu kebijakan Prabowo itu sendiri kan. Gimana kebijakan Prabowo ini mengeluarkan kebijakan efisiensi, tapi pada saat pelaksanaannya sendiri pun nggak terlihat adanya efisiensi tersebut, karena pemerintahan Prabowo ini kabinetnya cukup gemuk. Bagaimana pemisahan-pemisahan daripada kementerian ini kan dilakukan, dan juga efisiensi yang dilakukan sama Prabowo sendiri kan yang memicu kemarahan masyarakat dan publik, memotong daripada anggaran pendidikan dan kesehatan. Betul. Dan dari Bung, kalau misalnya hal-hal seperti itu gimana tanggapan Bung? Apakah latar belakang daripada gerakan masyarakat sipil ini yang kemudian ojol ikut serta, buruh ikut serta, mahasiswa ikut serta, timbul dengan sendirinya atau ada latar belakang permasalahan yang besar? Bagaimana Bung? Ya, menarik ya Bung ya. Kalau menurut saya sendiri, memang yang menjadi latar belakang daripada gerakan yang begitu luar biasa masif yang terjadi hari-hari ini di Jakarta, kemudian di daerah-daerah lain yang mungkin terjadi ya di Indonesia, itu tidak terlepas daripada bagaimana para pemangku kebijakan atau stakeholder itu tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara relevan atau secara konstitusional. Jika kita misalnya mengacu kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya adalah salah satu institusi yang mewakili aspirasi publik, di mana mereka itu melakukan atau mengeluarkan undang-undang yang sebenarnya tidak pernah pro terhadap keadilan sosial atau tidak pernah pro terhadap masyarakat sipil. Jadi kalau misalnya kita pelajari secara mendalam, itu kebanyakan undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR itu adalah undang-undang yang sebetulnya hanya mempertahankan status quo, undang-undang yang hanya sebetulnya ingin melindungi oligarki, undang-undang yang sebetulnya hanya supaya mereka tetap berada pada posisi itu. Ya, kita sebut saja undang-undang TNI yang yang menjadi kontroversial beberapa bulan yang lalu, di mana para TNI atau kalau saya tidak salah itu di pasal 47 ya, di mana TNI itu bisa isunya adalah bisa divi fungsi ABRI itu, di mana TNI itu bisa memerani keberadaan atau tempat-tempat yang sebetulnya diambil alih oleh masyarakat sipil. Betul. Kalau tidak salah ada 14 kelembagaan yang bisa diisi oleh TNI gitu. Jadi kemarahan itu sebetulnya timbul sejak lama. Nah, kemudian kemarin isu yang kita ikuti sampai ada amukan yang begitu luar biasa dari masyarakat sipil, itu tidak terlepas dari isu-isu yang sejak lama dipendam gitu. Itu sebenarnya luka yang sebetulnya sudah lama dipendam oleh masyarakat, tapi kemudian luapan itu atau gelombang amarah itu terjadi ketika pajak itu dinaikkan secara berpuluh-puluh kali lipat. Di samping itu ada tunjangan DPR yang begitu
naik berpuluh-puluh kali lipat. Salah satu contohnya adalah tunjangan rumah yang naik sekitar 50 PBB juta. itu. Iya. Pajak bumi dan bangunan. Kemudian di satu sisi ada pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah itu naik, mungkin ada yang 1000 sampai 2000 persen gitu kan. Salah satu contohnya di Cirebon, dan di Maluku yang kasus-kasus itu kemarin, kasus Sipati itu. Ya. Itu adalah luapan awal mula atau background daripada masalah-masalah yang menjadi kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Itu mungkin menjadi pengantar. Artinya, yang dari gerakan yang pertama kali itu Pati yang besar sekali kan, di mana kenaikan pajak di sana mengakibatkan kesusahan dan kesulitan kaum marhain, rakyat dan sebagainya, sehingga mereka meluapkan emosinya, amarahnya, kegelisahannya, ketertindasannya dengan melakukan gerakan rakyat di depan bupatinya, begitu ya, Bung ya? Iya, kurang lebih seperti itu dari. Dan ini juga akumulasi dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang pada akhirnya tidak memberikan fungsi pengawasan yang efektif, sehingga fungsi-fungsi eksekutif yang kemudian memiliki tanggung jawab sebegitu besar dengan APBN yang segitu banyaknya tidak dilakukan oleh DPR sebuah pengawasan. Ini berakibat juga akhirnya tuntutannya terakumulatif menjadi bubarkan DPR. Di mana masyarakat jengah, masyarakat sebal dengan tindakan pongah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang terakhir itu kan kita juga lihat ya bahwa DPR itu justru joget-joget ketika kemudian rakyatnya sedang meronta kelaparan, kemiskinan, kesulitan pangan, kesulitan akses terhadap pendidikan, kesulitan akses terhadap pekerjaan, bahkan pengangguran meningkat. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene menjadi wakil rakyat daripada mereka justru berjoget ria, bersenang-senang, beryuforia. Itu ironis, Bung ya? Sangat-sangat ironis ya. Nggak ada lagi rasa simpati terhadap masyarakat daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri kan. Betul, tindakan DPR bisa dikatakan sebagai tindakan nirempati, tidak memiliki sikap kepekaan sosial terhadap kesulitan rakyat yang sebenarnya diwakili oleh mereka. Betul. Lalu kemudian apakah yang akan menjadi arah daripada gerakan rakyat ini, Bung, menurut Bung? Ya, kalau kita misalnya kembali kepada background daripada gerakan ini sebetulnya masyarakat kita sudah muak ya, sudah merasa nihil terhadap segala bentuk aspirasi mereka yang mereka suarakan, tapi kemudian mahasiswa yang beberapa kali berdemo di depan DPR, berdemo di beberapa institusi yang sebetulnya hanya ingin menyuarakan di mana keadilan itu sebetulnya harus diletakkan gitu. Nah, kalau kita misalnya berpatok atau kita berbicara tentang arah gerakan, ya saya kira mungkin masyarakat sendiri hanya ingin ya supaya setiap kebijakan yang sebelumnya atau kebijakan yang kontroversial itu segera direvisi gitu. Mungkin masyarakat hanya ingin bagaimana pajak atau sesuatu yang sudah mereka berikan kepada negara itu dikembalikan dalam bentuk misalnya keterbukaan lapangan pekerjaan. Gitu kan. Janji 19 juta lapangan kerja yang dinyatakan oleh Wakil Presiden juga tidak terrealisasi ya. Tidak terrealisasi. Dari masyarakat hanya menuntut itu. Masyarakat hanya menuntut kira-kira yang menjadi tanggung jawab daripada institusi-institusi yang kita sebut sebagai institusi yang mewakili rakyat, gitu kan? Jadi saya kira sebenarnya satu saja, sederhana, simple sebenarnya. Kalau misalnya kita tanya kira-kira apa yang menjadi tuntutan daripada pemerintah, mereka hanya menuntut supaya beberapa institusi ini betul-betul melaksanakan betul-betul secara konstitusional memberikan atau menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara bijak gitu, secara relevan atau sesuai dengan kapasitas mereka selaku pemangku kebijakan gitu atau stakeholder. Kemudian masalah yang muncul akhir-akhir ini menurut saya itu terkait dengan para penegak hukum. Jadi kalau kita misalnya mendalami secara betul ya, sebetulnya negara Indonesia sebagai negara hukum itu sudah tidak relevan lagi. Ya gitu ya, Bung ya. Kalau kita misalnya flashback kembali ke situ atau flashback ke situ. Iya. Sebetulnya hukum ini hanya dijadikan sebagai tools
dijadikan Ya. sebagai peralatan supaya status quo itu dipertahankan. Hukum itu dibuat oleh institusi, Menarik. yaitu DPR. Ya, kemudian ada tektokan dengan pihak eksekutif ya. Jadi tektokan antara legislatif dan eksekutif sehingga menghasilkan undang-undang yang sebetulnya hadir untuk mempertahankan status quo itu. Tuh. Jadi akhir-akhir ini memang hukum itu sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Hukum itu hanya dijadikan sebagai, ya ada bahasa menarik yaitu dijadikan sebagai autocratic legalism, sebagai alat untuk mempertahankan status quo, gitu kan? Supaya mereka bisa bertindak sewenang-wenang, mereka bisa berkuasa lebih lama lagi, ya. Mereka bisa melakukan sesuatu secara arbitrary atau sewenang-wenang ya, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Jadi mungkin ya akhir-akhir ini memang keberadaan institusi kita, para pemangku kebijakan kita atau para stakeholder ini sudah di luar daripada tugas dan kewenangan mereka gitu. Iya, mungkin itu, Bu. Dan ini juga PR dari anggota DPR ya. Menurut Bung gimana? Kalau menurut saya sendiri ya Bung, PR dari anggota Dewan sendiri ya tetap pada kebijakan-kebijakan anggota DPR. Sering sekali mahasiswa bagaimana menggaung-gaungkan kebijakan-kebijakan yang harusnya memiliki pro terhadap rakyat, seperti undang-undang PPRT, Perlindungan pekerja rumah tangga. ya, undang-undang perlindungan masyarakat adat. Kan kalau undang-undang perlindungan masyarakat adat sendiri kan bagaimana masyarakat ini menginginkan hak-hak tanah adatnya. Karena kita lihat sendiri bagaimana tambang-tambang yang ada di Indonesia sendiri kan dikuasai oleh para segelintir orang lah, oleh para asing yang kemudian merebut daripada tanah-tanah adat itu sendiri. Betul. Bagaimana ruang hidup masyarakat adat kemudian terpinggirkan dari daerahnya sendiri. Padahal masyarakat adat lebih dulu ada daripada negara. Daripada negara. Itu benar. Ini juga menjadi problem besar bahwa DPR hari ini telah menjadi autocratic legalism yang tadi Bung kutip ya, bahwa peraturan perundang-undangan yang kemudian disusun oleh DPR Republik Indonesia hanya menyentuh pada aspek permodalan dan menguntungkan para pemilik modal, sehingga rakyat-rakyat marhain yang kesulitan akses pangan, akses pendidikan, akses pekerjaan layak juga tidak mendapatkan keuntungan dari proses legislasi tersebut. Sepakat kita di situ ya. Sepakat. Dan ini juga kita balik lagi kepada tuntutan dari masyarakat bahwa bubarkan DPR, terus dikucilkan lah ya sama Syahroni, bahwa katanya orang tolol lah yang bilang seperti itu, bahkan dia bilang tolol sedunia. Padahal kalau kita bicara pada komunikasi politik, ini yang disebutkan sebagai ekspresi dari rakyat yang betul-betul kesulitan dan akhirnya itu luapan amarahnya. Bubarkan DPR deh. Sebab adanya DPR atau tidak adanya DPR, pada akhirnya mereka tidak bisa terbantukan oleh DPR itu sendiri. Ini juga penting bagi kita untuk merenungi bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya seperti apa ya, Bung? Menurut Bung, bagaimana kemudian kita menyikapi sebagai satu mahasiswa terhadap isu-isu terkini terkait bubarkan DPR dan DPR RI pada hari ini? Kalau menurut pandangan saya sendiri, Bung, untuk membubarkan DPR itu sendiri kan mungkin kalau dalam konsep kenegaraan emang masih belum bisa. Betul. Tapi mungkin ada solusi yang lain untuk melakukan tuntutan daripada membubarkan DPR itu sendiri. Mungkin kita melakukan tuntutan seperti copot anggota-anggota dewan yang tidak memiliki simpati-simpati Kepekaan sosial. kepekaan sosial terhadap masyarakat. Contoh seperti kemarin pada saat mereka mendapatkan tunjangan naik, mereka malah berjoget ria di atas penderitaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana masyarakat itu merasa kelaparan, ruang-ruang hidupnya tidak ada, itu kan tidak etis lah. Betul. Mereka sebagai pejabat-pejabat publik dan dewan rakyat itu sendiri. Kalau menurut Bung sendiri gimana? Ya, menarik pertanyaan itu ya. Saya kira kalau kita misalnya mengacu kepada bagaimana masyarakat kita akhir-akhir ini menyuarakan supaya DPR itu dibubarkan, DPR itu dibekukan, gitu kan? Menurut saya sebenarnya secara tadi yang disampaikan oleh Bung Alvin memang ya sepakat sih. Kalau memang untuk secara saat ini secara konstitusional memang untuk saat ini memang agak-agak sulit ya untuk membubarkan DPR gitu.
di balik itu juga secara ketatanegaraan emang ada aspek prosedural yang mungkin akan sedikit menyulitkan kita. Tapi dari saya pribadi penyuaraan bubarkan DPR itu saya anggap sebagai ancaman moral ya, ekspresi yang secara kesadaran, itu ekspresi yang secara penuh pertimbangan moral yang kemudian kita gaungkan untuk menyadarkan bagaimana sebetulnya DPR itu saat ini sudah tidak mewakili rakyat itu sendiri gitu. Betul. DPR saat ini hanya menjadi sebuah institusi yang hanya berdiri dan hanya memperhatikan aspek-aspek profitable daripada kebijakan-kebijakan atau lahirnya undang-undang yang mereka buat gitu. Pertanyaannya adalah apakah ada atau tidaknya DPR itu akan mempengaruhi terhadap jalannya demokrasi di Indonesia itu. Beberapa kemarin atau mungkin lusa ya saya melihat podcast gitu ya, di mana Pak Mahfud MD bilang bahwa sejelek-jeleknya negara itu yang penting DPR-nya masih ada gitu ya. Nah, kita balik pada pertanyaan, kira-kira adanya DPR itu untuk apa gitu kan? Kalau misalnya Pak Mahfud bilang DPR seburuk-buruknya negara, tapi yang penting DPR-nya ada. Terus pertanyaannya adalah, kira-kira kalau misalnya DPR-nya nggak ada, itu contoh konkretnya negara itu akan seburuk yang melampaui seburuk hari ini itu seperti apa gitu kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan lanjutan di balik pernyataan dari Pak Mahfud MD itu. Dan menariknya adalah ketika luapan emosi menjadi bubarkan DPR, maka di sini kita harus bereskan apa yang sebenarnya menjadi problem dasar di DPR itu, gitu ya. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hari ini anggota-anggota yang kemudian semua lahir dari partai politik tidak memberikan sebuah pencerdasan politik kepada kader-kadernya. Sehingga anggota-anggota DPR pun tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Bahkan ketika mereka melakukan serap aspirasi rakyat di bawah di daerah-daerah pemilihannya, itu pun juga tidak semaksimal apa yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, sehingga timbullah perkataan bubarkan DPR. Jadi ini sebenarnya adalah refleksi bahwa sistem kepemiluan hari ini hanya melahirkan figur-figur yang mempunyai popularitas, tetapi tidak memiliki kemampuan teknokratis, kemampuan berpikir, kemampuan menyampaikan argumentasi, sehingga lahirnya hanya yang joget-joget. Mungkin saya sedikit menyambung ya. Kalau misalnya kita lihat salah satu partai politik, yaitu konkretnya itu PAN ya, Partai Amanat Nasional, di mana di dalamnya itu mungkin kebanyakan adalah artis gitu. Sekarang itu PAN itu kan dikenal bukan lagi Partai Amanat Nasional, tapi partai artis nasional. Partai artis nasional lah gitu kan. Kalau kita misalnya mendalami secara teoritis ya, sebetulnya perekrutan partai politik itu sebenarnya tadi yang Bung sampaikan itu bukan berdasarkan pada pada kemampuan gitu, pada kapabilitas, pada kualitas dia berpikir, bagaimana secara pengalaman apakah dia itu bisa memimpin, ya bagaimana karakter daripada seorang pemimpin itu diuji di situ kan. Nah, sebetulnya partai politik ini tadi ya menambah ya yang Bung sampaikan, bahwa di sini yang diambil itu adalah mereka-mereka yang memiliki popularitas. Hanya yang memiliki popularitas. Kemudian, nah, kebanyakan partai-partai kita itu melihat di situ karena apa? Karena di situ nanti mereka mendapatkan passing grade dari sebuah partai kan. Ketika mereka merekrut seorang artis misalnya, terus artis itu masuk ke dalam partai tersebut, otomatis fans daripada artis tersebut akan mengikuti dia, sehingga passing grade dari sebuah partai tersebut dengan sendirinya akan naik karena kepopularitas dari aktor atau aktris yang masuk di dalam partai tersebut. Saya ambil contoh seperti Verrel Bramasta, kemudian Uya Kuya, Eko Patrio yang kita tahu sebagai mereka itu sebagai public figure. Sebelum mereka masuk ke situ mereka sudah public figure. Dan gitu. Uya Kuya sangat pongah ya ketika dia bilang, saya juga artis dan saya juga DPR.
pongah sekali gitu Iya. Dan ketika saya melihat mereka joget-joget kemarin itu sangat jijik ya gitu kan, sangat Betul. sangat sangat menjijikkan Betul. gitu ya. Dimana mereka joget-joget di situ, mereka tidak pernah mendengar aspirasi rakyat. Rakyat di bawah sedang menjerit karena kelaparan, menjerit karena tidak mendapatkan hidup yang layak. Ya kita sebutlah sebagai kaum marhaen ya, yang menjerit karena lapar gitu, karena tidak mendapatkan kehidupan yang layak, jauh daripada kata keadilan, karena keadilan itu adalah milik daripada mereka yang punya modal ya, yang mereka yang bisa mengakses hukum secara penuh gitu kan. Ya, mungkin itu sih Bung Tami. Kita rindu elit-elit politik kita yang dimana mengedepankan kemampuan berpikirnya ya. Saat-saat itu kita bisa lihat di pemilu 1955, di mana partai-partai yang merekrut kader-kadernya itu mengedepankan kemampuan berpikir, kemampuan kapabilitas, dan juga bagaimana mereka mengorganisir rakyat demi pencerdasan politik, tidak hanya mengelabuinya, tidak hanya dengan money politics demi kemenangan sesaat, sehingga rakyat setelah pemilu menjadi budak kembali. Itu ironis sekali ya di sistem kepemiluan hari ini. Ini perlu ada evaluasi lebih lanjut ini, karena melahirkan sosok-sosok yang populer saja. Dan ujung-ujungnya sosok-sosok yang populer ini ketika kita misalnya diundang ke forum-forum diskusi, diundang ke forum-forum ilmiah, ketika kita misalnya mengajukan pertanyaan yang teoritis ya, ujung-ujungnya mereka tidak mau menghadiri itu. Yang pertama mereka tidak mau menghadiri itu. Kemudian ketika misalnya mereka hadir dan kita bertanya hal yang paling spesifik itu, mereka lari jauh daripada apa yang dipertanyakan gitu. Karena secara teoritis, secara kualitas ya, secara kemampuan mereka itu belum teruji di situ. Ya, gitu kita kan? rindu era Natsir, era Aidit, Iya. era Ali Sastro Amijoyo, di mana di saat konstituante sedang berdebat, mereka mengedepankan ideologis masing-masing tetapi menggunakan teori-teori akademis. Iya. Teori-teori yang tidak seperti sekarang ya, ketika debat hanya mengedepankan kepentingan elektoral, Iya. kepentingan politik, Kepentingan politik. bahkan kepentingan bisnis, Bung. Iya, bisnis juga masuk itu. Kita tahu di sini data DPR kita ternyata lebih banyak pengusaha dan juga artis. Iya. Lalu bagaimana kemudian para pemikir-pemikir politik yang berjuang untuk rakyat tidak bisa masuk Tidak bisa sebab masuk. kalah secara popularitasnya. Iya. Dan ini kita menyoal juga mengarah kepada ketika ruang-ruang demokrasi yang dimana DPR sebagai fungsi pengawasan sudah tertutup, rakyat menyampaikannya di parlemen jalanan. Iya. Dan itu dilakukan pada tanggal 25 Agustus kemarin, Bung. Iya. Lalu di 28 dan 29 bahkan hari ini. Iya. Belum 29 Agustus ya, hari ini masih ya, bahwa mereka masih menyampaikan pendapatnya tentang keresahannya. Jadi bagaimana kemudian sebagai seorang mahasiswa merespons ketidakadaannya DPR RI yang menjadi fungsi pengawasan, dan kita harus membuat ruang baru, ruang partisipasi baru, yaitu adalah demonstrasi. Bagaimana menyikapinya, Bu? Menurut saya sih demonstrasi ini kan bagian daripada adanya negara demokrasi itu sendiri, dan demonstrasi yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat menyuarakan dan berekspresi di muka umum. Itu pun dilindungi daripada undang-undang dan konstitusi di negeri ini. Iya. Yang kita tahu ya. Dan kalaupun untuk berdemo sampai di gedung DPR, seringkali masyarakat tidak mendapatkan respon atau jawaban daripada anggota-anggota dewan, melainkan masyarakat mendapatkan jawaban daripada represivitas kepolisian yang selalu dibenturkan oleh anggota-anggota dewan tersebut. Jadi kalau untuk berbicara demonstrasi jalanan sendiri, yaitu bentuk kemarahan dan ekspresi masyarakat aja. Jadi ya tetap harus diperbolehkan. Dan direpresif sayangnya. Sayangnya tetap direpresif. Bahkan sampai menjatuhkan korban jiwa, Ya. yaitu salah satu ojol Afan Kurniawan, dan turut berduka cita untuk Afan Kurniawan dan rest in power untuk Mubung. Tapi bagaimana pendapatmu ke depannya gerakan mahasiswa ini? Saya kira ya gerakan ini cukup masif ya. Saya kira ini harus tetap dipertahankan dalam kita menanggapi isu-isu yang kontroversial, isu-isu yang krusial. Tapi memang ketika hal yang menjadi masalah kita, yang menjadi masalah mahasiswa, ketika mahasiswa misalnya atau ketika masyarakat sipil misalnya menyuarakan hak dan aspirasi mereka di institusi-institusi yang sebetulnya bisa menangani masalah itu, nah sayangnya selalu ada tindakan represif daripada Kepolisian.
kepolisian, daripada penegak hukum, daripada TNI gitu. Nah, sebetulnya yang mau saya sorot di sini adalah apakah hadirnya TNI, hadirnya kepolisian Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat itu apakah mengayomi, melindungi masyarakat atau bukan, gitu kan? Atau justru mencederai? Atau justru mencederai gitu. Nah, sebetulnya kehadiran mereka di situ itu hanya melindungi para elit politik ya, para pemangku kebijakan, gitu ya. Kita kembali pada kasus yang kemarin itu ketika seorang ojol terlindas mobil, itu adalah peristiwa yang sangat-sangat brutal ya, yang menurut saya itu di luar daripada pri kemanusiaan ya. Bahkan menurutku itu Kapolri itu harus mundur, Bung. Ya. Kita berkaca pada tanggung jawab dia sebagai seorang komandan, di mana anggotanya telah menyebabkan korban jiwa di masyarakat. Dia harus bertanggung jawab untuk mundur dari jabatannya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kepolisian Republik Indonesia saat ini, itu sudah jauh daripada kewajiban dan tanggung jawab mereka gitu selaku aparat penegak hukum. Kalau kita misalnya pelajari secara mendalam gitu, prestasi-prestasi yang dibangun daripada penegak hukum ya, spesifiknya kepolisian Republik Indonesia saat ini itu hanya berisi tentang pelanggaran HAM. Itu yang kemudian pelanggaran HAM, kemudian tindakan-tindakan pelecehan seksual gitu kan, tindakan-tindakan money politics juga, itu kebanyakan dari mereka itu. Jadi tidak bisa ketika kita beberkan data tentang keberadaan kepolisian Republik Indonesia saat itu prestasi-prestasi yang ada itu hanya itu gitu. Prestasi dalam tanda kutip. Iya, prestasi dalam tanda kutip hanya berisi hal-hal yang inkonstitusional gitu kan. Betul. Nah, kebanyakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual itu dari mereka semua gitu. Itu sebetulnya selama kepemimpinan daripada siapa Kapolri sekarang ini? Listio Sigit Prabowo. Si Pak Sigit ini sudah segeralah harus digantikan, dia itu harus segera dicopot daripada kepala kepolisian Republik Indonesia. Berarti hanya dua pilihannya, Bung ya. Kapolri mundur atau dicopot oleh presiden. Iya, dicopot oleh presiden. Ya, saya kira kalau misalnya si Pak Sigit ini punya moral ya, masih punya moral, itu dia harus sadar tentang kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, menurut saya dia harus mundur gitu. Kalaupun dia tidak mundur, maka dengan sendirinya melalui kedaulatan rakyat itu dia akan dipaksa untuk dicopot. Iya, dia akan dipaksa untuk mencopot karena keadilan tertinggi itu hanya ada pada rakyat. Mereka tidak bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Betul. Baik itu DPR, baik itu Polri, baik itu institusi, bahkan presiden sendiri gitu. Itu jadi menurut saya gerakan hari ini adalah salah satu bentuk ekspresi yang berasal daripada keresahan, kegelisahan masyarakat, kekecewaan masyarakat yang berulang kali dilukai oleh para pemangku kebijakan, oleh para stakeholder gitu. Dan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu sangat sedikit sekali presentasinya itu yang berpihak kepada masyarakat gitu. Dengan kinerja kepolisian yang seperti itu. Iya, dengan kinerja kepolisian seperti ini, kemudian sekarang RUU Kuhap juga sedang menjadi pembahasan di mana muatannya itu betul. juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pendemokratisasian dalam pemolisian. Ini juga perlu kita awasi terus ya. Jangan sampai Komisi 3 DPR tiba-tiba menggolkan RUU Kuhap ini yang justru tidak berstandar pada hak asasi manusia. Iya. Di mana penyiksaan tanpa RUU Kuhap yang baru saja nih betul. Penyiksaan dalam proses penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya itu masih marak terjadi. Betul. Itu masih marak terjadi. Dan ini perlu juga dari Kepolisian Republik Indonesia benahi diri. Kepolisian Republik Indonesia hari ini harus betul-betul mereformasikan dirinya dan total, Bung. Sebab kerusakannya sudah masif ya, Bung. Iya. Dari atas sampai bawah. Bahkan kita kutip pernyataan Listio itu, ikan busuk dari kepalanya. Maka ketika satu institusi busuk, yang mundur harus siapa? Kepalanya dong. Yang dicopot harus siapa? Kepalanya dong. Kita sepakat di sini kan, Bung ya? Sepakat, iya. Berarti pada akhirnya demonstrasi yang seharusnya menjadi wadah aspirasi, penyampaian aspirasi ketika DPR tidak berfungsi, justru direpresi. Dan ketika kita melakukan demonstrasi juga malah polisinya merepresi kita, mau kemana lagi kita? Rakyat itu harus terus bergerak ke depannya. Nah,
berkaitan pada pergerakan rakyat dan mahasiswa ini, mau kemana gerakan ini akan bertujuan? Apakah kembali kita membawa tajuk reformasi, revolusi, atau nanti hanya sekedar anarkisme saja? Ini juga perlu menjadi otokritik di antara kita agar kemudian kita punya arah ke depannya. Menurut Bung dulu deh, soalnya kepo juga nih, kita harus seperti apa ke depannya? Arahnya antara reformasi, revolusi, ataupun hanya sekedar anarkisme? Anarkisme saja. Kalau menurut saya, pandangan saya sih, kalau untuk revolusi sendiri memang udah memiliki syarat lah. Revolusi. Bagaimana situasi ekonomi yang ada di masyarakat udah cukup menurun, bagaimana politik yang ada di masyarakat juga tidak lagi mengarah kepada rakyat, malah mengarah kepada para yang disebutkan oleh Bung, pemilik modal. Betul. Dan kalau untuk anarkisisme sendiri itu juga bisa terjadi, Bung, karena bagaimana organisir yang terjadi pada saat demonstrasi ini masih kurang. Iya. Masih kurang terorganisir, masih hanya bentukan tindakan anarkisme, walaupun yang kita tahu lah itu hanya sebatas ekspresi kekecewaan daripada masyarakat. Kalau reformasi sendiri yang saya lihat ya, Bung, reformasi sendiri ini masih sulit, Bung. Bagaimana pemangku kekuasaan ini kan dia memegang bagaimana reformasi ini terus terjadi, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat kita pun yang memiliki hak-hak pada legislatif tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Betul. Mungkin itu sedikit dari saya, Bung. Mungkin dari Bung Maldo. Iya. Well ya, kalau dari saya sendiri sebetulnya gerakan-gerakan yang dibangun ini sebetulnya kurang lebih memiliki satu arah dan tujuan yang sama gitu. Oke. Tadi Bung menyinggung terkait apakah gerakan ini itu hanya sebatas anarkis? Saya kira tidak. Kita selaku kaum intelektual, kaum yang secara teoritis sudah memahami bagaimana sebetulnya memicu atau bagaimana sebetulnya hal yang perlu kita teruskan, bagaimana sebetulnya arah gerakan ini ke depannya ya. Saya kira kalau dari revolusi sendiri bisa ya, tapi memiliki konsekuensi yang cukup masif nanti ya kan. Soalnya kata revolusi itu sebetulnya kata yang kalau misalnya kita sederhanakan itu transformasi total itu. Betul. Kita keluar dari sistem, kemudian kita bentuk sistem sendiri. Nah, ketika kita misalnya berbicara revolusi ya, transformasi total itu akan berdampaknya akan sangat luar biasa gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk itu gitu. Transformasi total yaitu keluar dari sistem, lalu kemudian ketika kita berhasil lalu kita membentuk sistem sendiri gitu, sistem yang betul-betul menguntungkan masyarakat yang saat ini sedang kesulitan gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan daripada statement itu gitu. Nah, kalau reformasi sendiri sebetulnya kalau dari saya sendiri ya saya sepakat gitu ada reformasi, karena reformasi itu adalah sebagai bentuk kebaharuan gitu, kebaharuan dari sebuah sistem, kebaharuan dari sebuah mekanisme ya, kebaharuan dari sebuah prosedur ya, tahapan-tahapan gitu. Saya kira yang mesti kita suarakan, yang mesti kita terus kembangkan, yang mesti kita terus perjuangkan adalah mungkin satu kata ini tadi, reformasi gitu. Dengan adanya reformasi, maka segala bentuk usaha kita hari ini, segala bentuk tuntutan kita hari ini, segala bentuk aspirasi kita hari ini itu bisa kita terus perjuangkan. Ya, kalau misalnya para pemangku kebijakan atau para institusi ini betul-betul sadar ya secara moral mungkin ya, secara ini ya, dengan legitimasi yang sudah mereka dapatkan itu bisa adanya reformasi gitu. Karena perjuangan kita hari ini tidak terlepas daripada konsekuensi daripada kebijakan yang sebelumnya mereka sudah ambil gitu kan. Saya sebut misalnya DPR, kemudian presiden itu sendiri, pemerintah yang banyak mengeluarkan kebijakan yang sebetulnya tidak pernah pro terhadap keadilan sosial, tidak pernah melakukan riset atau analisis yang mendalam gitu. Apakah ini betul-betul pro terhadap keadilan sosial, pro terhadap equality before the law, pro terhadap freedom of speech gitu kan. Itu mereka hanya memikirkan bagaimana kekuasaan, bagaimana status quo itu terus dipertahankan gitu. Mungkin konkretnya adalah perjuangan kita hari ini
saya kira adalah perjuangan-perjuangan yang akan membawa kita pada tadi namanya reformasi. Ya, reformasi, karena perjuangan kita hari ini adalah bukan perjuangan secara kelompok, bukan perjuangan secara individu, bukan perjuangan secara golongan. Kita hari ini sama-sama sadar bahwa sama-sama berangkat daripada pertimbangan-pertimbangan, berangkat daripada perasaan-perasaan yang sama gitu kan. Kita semua sudah merasa muak terhadap kondisi geopolitik hari ini ya, kondisi geoekonomi hari ini yang betul-betul sangat-sangat tidak menentu gitu. Nah, mereka yang sudah kita pilih seharusnya itu bisa mengambil atau bisa taking political will ya, untuk segera merumuskan suatu kebijakan yang membuat kita itu bisa kembali kepada satu keadaan, yaitu ya kemakmuran gitu ya, kemakmuran terhadap civil society gitu. Tapi apa yang kita lihat? Mereka hanya diam saja, mereka hanya malah asik joget-joget saja di gedung, dan itu sangat menjijikan ya. Mereka tidak sadar bahwa fasilitas yang mereka nikmati itu adalah pajak, instrumen yang mereka nikmati itu adalah hasil daripada uang rakyat gitu. Sementara kita masyarakat di bawah itu sedang menjerit dengan naiknya PPN atau pajak bumi dan bangunan yang sangat-sangat drastis, sangat-sangat berkali lipat. Iya, ditambah dengan PHK di mana-mana, minimnya lapangan pekerjaan, kemudian janji 19 juta lapangan pekerjaan dari Wakil Presiden Gibran yang sampai saat ini itu tidak ada tindakan nyata daripada statement itu gitu. Itu menurut saya, Bung. Dan kalau bicara soal revolusi pun memang melekat kata yang sangat-sangat besar dan sulit untuk diterapkan ya, meskipun kita tahu bahwa syarat-syaratnya sudah terpenuhi dengan krisis dan lain sebagainya. Tetapi penting juga untuk kita menuntut perbaikan yang total dan menyeluruh serta substantif dan nyata. Yes. Artinya reformasi total dan menyeluruh nih. Jangan seperti 1998 di mana perubahan sistem terjadi, secara institusional demokrasi terbentuk, tetapi orang-orangnya masih sama. Orang-orang Orde Baru tiba-tiba masuk kembali mengubah bajunya menjadi seorang reforman. Nah, itu kita perlu bagaimana ke depannya difikirkan gitu ya, Bung. Dan tadi mengutip geopolitik ya, penting untuk kita bahas juga sebab itu adalah bagian daripada penyebab gerakan-gerakan rakyat hari ini. Di mana Indonesia terkunci dalam dua negara-negara besar, negara adidaya, yaitu China dan USA. Di mana kita hari ini Amerika Serikat memberikan klausul keleluasaan ya, dengan mengurangkan menjadi 13%, tetapi syaratnya 0% barang dia boleh masuk saja, seperti itu ya. Jadi ini kita mengutip perkataan Presiden Prabowo bilang gerakan rakyat didalangi asing. Namun ini kalau seperti ini yang asing siapa ya? Yang antek asing siapa ya? Kok sama Presiden Amerika Mister terus habis itu memberikan klausul yang menguntungkan mereka. Paradoks jadinya ya. Paradoks sesuai bukunya tuh ya. Jadi emang kebijakannya pun paradoks gitu ya. Nah, ini menurut Bung bagaimana posisi Indonesia di geopolitik dunia ini? Apakah kemudian Indonesia masuk BRICS ini dan akhirnya dia dikekang oleh Amerika menjadi problem juga di hari ini, di gerakan hari ini? Ya, kalau menurut saya sendiri kan BRICS ini kan sebagai perdagangan internasional. Betul. Indonesia sendiri pun dalam perdagangan dan segi ekonomi masih terpaut jauh lah daripada Cina yang menguasai daripada perdagangan ekonomi. Kalau merasa dikekang oleh Amerika, ya jelas kita terkekang oleh Amerika. Bagaimana 0% barang Amerika yang masuk ke Indonesia dan Indonesia diberikan minimal belanja atau import barang-barang Amerika, itu cukup meresahkan. Bagaimana akhirnya daya beli masyarakat yang ada di Indonesia harus dinaikkan dengan padahal pekerjaan yang minim seperti tadi. Dan juga daya saing UMKM kan jadi menurun, Bung. Betul. Ini kan yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia tidak memiliki lagi pekerjaan sampingan lah seperti jualan, karena kalah dengan barang-barang Amerika. Sehingga UMKM menjadi kesulitan untuk menjual barang-barang pasarnya di Indonesia sendiri. Kalau menurut Bung? Kalau menurut saya keberadaan Indonesia di BRICS ini sebetulnya di BRICS ini kan yang mendominasi itu kan Cina ya. Mungkin 70% PDB atau GDP daripada BRICS itu kan dari Cina gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika nanti
Indonesia kan kita kan sudah bergabung ya beberapa bulan yang lalu setelah Presiden Prabowo masuk ke situ, kemudian disahkannya Indonesia masuk BRICS. Sebetulnya kita sudah secara tidak langsung itu di bawah kepemimpinannya Cina gitu. Kita lihat bahwa Cina itu betul-betul mendominasi perdagangan dunia. Nah, ya sekarang kan yang menguasai perdagangan dunia kan itu hanya dua, yaitu Amerika dan Cina gitu. Nah, ketika kita misalnya berpacu atau konsens kita pada BRICS itu terkait dengan perkembangan GDP kita, terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita lihat dulu nih, apakah Cina ini betul-betul bisa membantu Indonesia dalam meningkatkan ekonomi kita atau tidak gitu misalnya. Nah, awal-awal Presiden Prabowo mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 9%. Apakah bisa 9% gitu? Apakah dia bilang pertumbuhan 9%, dia bilang bahwa secara perlahan dia akan menjual semua sumber daya alam ini ke asing gitu. Kemudian asing yang mengelolakan. Apakah itu yang dia sebut sebagai pertumbuhan ekonomi 9% gitu kan? Kemudian kita berfokus juga pada data dan fakta yang akhir-akhir ini sebetulnya tidak relevan ya, tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Prabowo bilang pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mencapai 5%. Apa benar 5% itu? Apakah itu bukan data palsu gitu kan? Ya kan faktanya masyarakat hari ini mengeluh tentang soal ekonomi. Itu pertumbuhannya dari mana gitu. Dan gitu. bukti nyatanya adalah gerakan hari ini. Iya, gerakan tidak hari ini sesuai dengan data BPS yang mengatakan ekonomi pertumbuhannya besar. Iya, gitu pertumbuhannya besar, tidak relevan gitu. Nah, kita kembali kepada konteks tadi terkait dengan BRICS gitu kan. Ya BRICS itu sebenarnya apa sih kepanjangannya itu? Brasil, Rusia, India, Cina dan South Africa gitu. Nah, awalnya yang yang masuk ke dalam BRICS itu kan 5 negara itu tadi ya. Yeah. Kemudian baru-baru ini Indonesia memutuskan untuk masuk ke situ gitu. Nah, negara yang tadi yang awalnya masuk ke situ itu sebetulnya di bawah oleh kepemimpinan Cina ya terkait dengan ekonomi. Nah, mungkin saya sedikit menyorot terkait dengan keberadaan Indonesia di situ. Secara kepentingan mereka memang ya, apakah nanti ketika Indonesia berada di situ secara berlahan ya, itu saya kira itu akan ada memang dampak profitable-nya ya, ada memang dampak benefitnya, ada memang secara beneficial memang kita dapat itu keuntungan, tapi secara kerugian juga ada pasti. Nah, ketika kita misalnya berada di situ dan di tengah kepemimpinan Cina ya, pendominasian Cina di situ ya, kita akan gampang diatur, kita akan gampang ditunjuk, diarahkan gitu ya. Ideologi Cina sendiri itu yaitu Marxisme Leninisme ya, yang berpacu pada kepentingan yang bersumber daripada sosok atau bersumber daripada kekuasaan ya, kekuasaan yang ketika mereka misalnya ingin menguasai suatu negara, suatu bidang misalnya, atau menguasai suatu korporasi, maka yang mengelola korporasi tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu. Nah, kita balik pada Indonesia yang hari ini menganut sistem demokrasi ya, demokrasi. Kalau kita mengacu pada pernyataan dari buku Soekarno sendiri, bahwa Soekarno bilang bahwa Indonesia itu harus bisa merdeka ya, bukan hanya merdeka secara de jure ya, atau secara hukum, tapi juga merdeka secara de facto, yaitu berkaitan dengan keadaan-keadaan sosial yang terjadi hari ini gitu. Itu sangat bertentangan dengan keberadaan Cina selaku pendominasi daripada BRICS itu dengan posisi Indonesia yang carut marut hari ini ya kan. Kemudian baik itu dari segi ideologi ya, dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi hukumnya juga gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya tarik di situ ya. Menarik banget. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kebijakan geopolitik Indonesia itu, Indonesia seperti bingung sekali hari ini ya. Presiden Prabowo Subianto bingung, kayak tidak punya visi bagaimana geopolitik ini mau diarahkan gitu ya. Kemudian dia mau bergabung dengan BRICS, ternyata benefitnya juga tidak terlalu besar, sehingga akhirnya terkekang oleh Amerika, dan akhirnya terjebak di antara dua kutub trade war, sehingga rakyat yang menjadi kesulitan. Udah rakyat kesulitan, dapat kerja tidak bisa, dapat makan sulit juga, bahkan MBG pun harus dapat racun lagi ya. Banyak yang basi, banyak yang beracun. Sebenarnya kalau kayak gini tuh
Ini MBK ini makan bergizi gratis atau makan beracun gratis, Bung? Ya, kalau misalnya kita berpacu pada fakta, mungkin lebih ke makan beracun gratis ya. Atau mungkin kalau misalnya tidak beracun pun makan gratis saja ya, kan Iya. tidak bergizi kan? Iya. Kalau beberapa sumber yang kita temukan di internet gitu. Iya. Dan sudah banyak kesulitannya, rakyat menyampaikan aspirasi, rakyat menyampaikan suaranya melalui demonstrasi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, justru malah direpresi. Dan dapat kabar, Bung, bahwa hari ini Presiden mengatakan dan merestui untuk tindak secara tegas mereka yang anarkis. Dan ini anarkis ini kan bingung juga, Bung. Kita tidak bisa asal labeling bahwa ada anarkisme dan lain sebagainya, sehingga tindak tegas. Dan tindak tegas ini kita juga harus kritisi dalam paradigma humanisme. Bagaimana kemudian Presiden Republik Indonesia yang harusnya mengedepankan pendekatan yang solutif dengan dialogis, dengan cara-cara yang persuasif, justru malah menantang rakyatnya. Ini kan menjadi paradoks lagi. Ini jangan-jangan emang bukunya ini terinspirasi dari kebijakan-kebijakan ya, paradoks semua. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini, negara harusnya hadir dalam hal dia menjadi solusi atas resahnya negara, atas resahnya warga negara. Negara harusnya melihat bahwa kesulitan dan beragam kerusuhan, kalau bisa dibilang sebagai kerusuhan, beragam gerakan, dengan menjawabnya sebagai solusi. Solusi singkatnya simple, dengan kematiannya seorang ojol, yaitu Afan Kurniawan, di tangan atau di ban seorang brimob, maka solusi simpelnya adalah copot Kapolri. Sepakat. Bahwa tidak becusnya Kapolri dalam menjalankan tugas, terjadinya tragedi Kanjuruhan, 135 korban jiwa, Bung. Iya. Itu nyawa manusia semua itu. Lalu Gama yang dituduh sebagai dikriminalisasi. Dan hari ini Afan Kurniawan itu di bawah Kapolri Listio semua, Bung. Artinya tidak becus ini institusi. Iya. Ikan busuk dari kepalanya. Itu omongan Listio. Maka kalau misalnya Presiden Republik Indonesia mendengarkan aspirasi rakyatnya, gerakan-gerakan yang ada di akar rumput yang terjadi di Kuitang, DPR RI, dan juga di jalan-jalan di seluruh kota-kota besar, bahkan di Makassar, Surabaya, Bandung, NTT, dan lain sebagainya. Copot Kapolri hari ini, benahi institusi Polri, sistem rekrutmennya, apalagi, Bung, yang harus dibenahi Polri itu, Bung. Sistem rekrutmen, sistem pencerdasan hak asasi manusia. Bagaimana kemudian Polri harus mengedepankan bahwa rakyat ini adalah mereka yang menjadi tuan, mereka yang menjadi raja, dan mereka manusia. Rakyatlah yang paling berdaulat gitu. Berdaulat, betul. Kedaulatan tertinggi gitu. Mereka lupa seolah akulah yang punya senjata, maka akulah yang berdaulat. Senjatamu dari pajakku. Iya. Kenapa senjata yang dari pajakku kamu buat bunuh aku? Iya. Uang yang kemudian kita bayarkan pajak itu adalah dijadikan rantis kan oleh mereka, dibuat rantis, dibelikan rantis, dan akhirnya kok dilindes. Ini kan jadi satu ironi di Indonesia hari ini, dan penting bagi kita untuk menuntut Presiden, bagaimana Presiden Republik Indonesia harus menindak tegas pelakunya, menindak tegas pelakunya dengan secara terbuka tanpa ada manipulasi, pembelokan. Lalu mencopot Kapolri, mencopot Kapolda Metro Jaya, dan menggantinya dengan mereka tokoh-tokoh polisi yang kemudian punya visi tentang hak asasi manusia, punya kompetensi dan punya visi pemolisian yang demokratis. Bagaimana polisi kita itu sebenarnya sipil yang dipersenjatai, mereka berhadapan dengan masyarakat, sehingga jangan jadi orang yang arogan. Betul. Lalu tentang DPR RI, benahi DPR dalam sistem kepemiluannya. Kalau misalnya kita bicara kayaknya lebih bagus proporsional tertutup deh, nggak apa-apa, kita evaluasi itu, kembali lagi ke proporsional tertutup, kita diskusikan. Ketika proporsional terbuka ternyata banyak money politics nih hari ini, popularitas saja gitu ya yang ditinggikan gitu ya, artis saja yang dimasukkan, padahal belum tentu artis-artis ini masuk dengan kaderisasi yang baik. Benahi sistem partai politik juga. Sekarang miris, Bung, kita lihat partai politik hari ini pembedanya apa? Hanya logo dan warna, Bung. Mereka berjuang untuk siapa, Bung? Apakah untuk rakyat? Tidak sama sekali. Apakah untuk kawan-kawan ojol? Tidak. Apakah untuk marhain yang di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir desa? Tidak ada. Hanya untuk pengusaha. Iya. Jadi reformasi partai politik secara total pun menjadi PR juga, karena DPR RI, semua institusi negara
itu puncaknya atau bukan puncak, hulunya dasarnya itu dari partai politik. Bagaimana kemudian partai politik harus dirapihkan itu juga PR kita. Jadi menurut saya itu memang yang dijelaskan oleh Bung tadi ya, saya kira itu adalah fakta-fakta yang dibeberkan hari ini yang betul-betul berasal dari keresahan publik itu sendiri gitu. Ya, kita kembali kepada gerakan yang sangat masif ya yang terjadi hari ini gitu. Itu tidak terlepas daripada kasus-kasus atau problem-problem yang sebetulnya terjadi secara bertahap gitu. Kemarin ada demo besar-besaran itu terkait dengan undang-undang TNI yang menempati posisi-posisi sipil gitu kan. Di awal 2025 lah ya. Itu di awal di 2025 itu sudah terjadi banyak kontroversi gitu. Kemudian sebelum itu juga ada itu dari penjabat publik yang tidak mampu berkomunikasi secara sopan dan santun di sosial media. Ketika mereka berkomunikasi seperti itu, maka presidennya membela mereka. Nah, ketika rakyat yang hanya ingin menyuarakan kebebasan mereka ketika ada salah ucapan, itu langsung itu pasti dikenai undang-undang itu, undang-undang ITE. Ya, untung kemarin undang-undang ITE udah dihapus ya, udah dihilangkan oleh MK. Nah, iya udah pasti kita ini udah tertangkap semua ya. Ya, itu dari kasus-kasus itu. Kemudian kasus tadi MBG itu ya, kasus-kasus makanan bukan bergizi gratis lagi tapi anggarannya besar, Bung. Padahal anggaran besar itu dikemanakan gitu. Betul. Dari pendidikan dipotong, betul. Habis itu juga terkait dengan efisiensi. Ya, mungkin hal yang mesti kita benahi di balik efisiensi yang perlu pemerintah evaluasi di balik kata efisiensi itu adalah bagaimana sebetulnya kata efisiensi itu betul-betul anggaran negara itu disalurkan ya secara penuh terhadap aspek-aspek yang sebetulnya itu perlu anggarannya itu dinaikkan. Contoh dari bidang pendidikan, kesehatan, gitu ya. Kemudian lembaga-lembaga yang sebetulnya itu sampai hari ini masih kekurangan dana gitu. Nah, tetapi di sini ketika misalnya anggaran pendidikan itu di efisiensi, nah yang terjadi adalah kenaikan yang begitu masif gaji daripada pemangku kebijakan DPR RI, pembengkakan kabinet itu. Tunjangan yang berpuluh-puluh kali lipat yang diterima oleh penjabat pemerintah hari ini. Ini paradoks lagi nih. Efisiensi anggaran dilakukan. Tapi kok DPR naik gajinya? Nah itu paradoks Pak. Itu paradoks yang terjadi hari ini yang sebetulnya harus dibenahi secara total oleh pemerintah kita gitu. Nah, gaji besar kerja sedikit. Iya, saya juga bingung gitu. Ini pemerintah ini betul-betul tidak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Mereka mungkin mengira kali mungkin rakyat di bawah itu ya gampang lah dibodohi. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Kita juga masih tahu ini arahnya ini kemana gitu. Masa dibilang efisiensi tapi di satu sisi gaji penjabat itu naik, pembengkakan kabinet yang itu satu kementerian itu bisa terdiri dari wakil yang bisa 2, kemudian ada sekretarisnya. Itu ngapain begitu ya? Ngapain bikin boros anggaran aja itu, staf sus segala macam. Itu bikin boros anggaran aja itu. Nah, terus Prabowo bilang ya kita berkaca lah pada Timor Leste. Ngapain berkaca pada orang Timor Leste aja nggak lebih tidak lebih maju dari Indonesia gitu kan? Nah, seharusnya yang menjadi presiden dari Pak Prabowo adalah bagaimana Indonesia itu dicontohkan dengan negara-negara maju, contohnya Amerika Serikat ya, yang hanya memiliki mungkin kalau tidak salah 15 kementerian ya gitu. Ini yang dicontohkan dari Timor Leste. Wah, apa kesinambungannya antara Timor Leste dan Indonesia? Jauh sekali. Mungkin Indonesia masih lebih baik daripada, bukan saya ini yang meng-underrated Timor Leste ya, tapi secara perbandingan contoh itu sangat-sangat tidak relevan gitu yang diambil dari Pak Prabowo pada waktu itu gitu. Nah, mungkin tadi Bung sudah singgung tadi terkait dengan perekrutmen anggota partai politik. Seringkali atau lagi-lagi kita singgung bahwa partai politik itu bukan hanya sekedar partai politik, tapi dia itu menjadi tempat di mana orang-orang itu diuji secara karakter, secara kapabilitas, secara kualitas ya di situ ya. Bukan hanya ketika orang itu artis, bukan hanya ketika orang itu populer, bukan hanya ketika orang itu memiliki
akses penuh terhadap bisnis ya, atau punya bisnis atau punya relasi kuasa ya gitu ya. Nah, itu yang mesti kita tekankan di situ. Partai politik kita memang tidak begitu begitu mempertimbangkan hal itu ya, karena balik lagi pada masalah popularitas, masalah passing grade partai gitu ya. Passing grade partai ya. Iya, hanya dijadikan sebagai branded gitu ya. Dimana ketika mereka tahu ini tokoh sudah bagus, ya udah gampang aja dimasukin ke situ ya. Ya, mungkin itu aja Bung sebagai tanggapan. Dari Bung, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Kalau menurut saya kan ya mungkin tadi Bung Terkait tanggapanku tadi. terkait tanggapan Bung kan, wah memang itu adanya. Tapi juga kalau tanggapan saya sendiri ya bukan hanya di partai politik, tapi daripada perekrutan Polri yang disebut Bung. Polri tadi, sistem rekrutmennya ya. Sistem rekrutmen yang viral di media sosial, bagaimana saat ditanya kenapa jadi polisi, jawabannya itu yang gak sesuai lah. Biar dapat cewek, biar dapat perempuan idaman, membuat mantan menyesal. Apakah tujuan untuk masuk polisi itu seperti itu? Kan nggak mungkin. Tujuan untuk masuk polisi adalah bagaimana dia menjadi pengayom masyarakat, bagaimana dia menjadi pelindung daripada masyarakat, bukan untuk mencari perempuan. Ini kan yang akhirnya menyebabkan terjadinya maraknya pelecehan seksual yang dilakukan para aparat kepolisian yang sering sekali terjadi gitu di Indonesia ini. Jadi emang benar-benar polisi ini emang harus direformasi secara total, baik dari rekrutmennya, terus bagaimana dia memperlakukan masyarakatnya. Itu emang benar-benar harus direformasi total. Dan ya tetap copot Kapolri. Betul. Itu masih tetap harus digaungkan. Karena ikan busuk dari kepalanya. Busuk-busuknya bawahan, lebih busuk kepalanya. Ya. Betul. Gitu. Baik, mungkin udah sebagai closing statement aja, nanti Bung dan Bung juga akan menyampaikan closing statementnya juga sebagai bentuk tuntutan terakhir yang kita akan sampaikan kepada publik, dan semoga Presiden Prabowo Subianto bisa menonton video ini juga gitu kan. Artinya bisa merefleksikan bahwa ada problem yang kita ingin sampaikan sebagai rakyat, dan dia harus menjawab sebagai pemimpin yang kemudian dipilih melalui pemilu oleh rakyat. Begitu. Closing statementku simpel saja, bahwa negara hari ini harus menjawab problem-problem besar yang kemudian disampaikan oleh rakyat melalui gerakan hari ini. Gerakan 25 Agustus, gerakan 28, 29, bahkan hari ini gitu ya. Bahwa menjawablah solusi dengan solusi-solusi yang betul-betul bijak, adil, dan sesuai pada standar-standar konstitusi dan HAM. Begitu. Pertama, reformasi institusi kepolisian. Dengan adanya banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh polisi, maka bukanlah sebuah rekomendasi lagi. Ini adalah kewajiban bahwa negara harus mereformasi institusi kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan, secara menyeluruh. Yang kedua, reformasi DPR RI secara total dan menyeluruh, di mana sistem anggota DPR, partai politik dan lain sebagainya juga harus dirapihkan agar sesuai dengan mandatnya sebagai wakil rakyat, seperti itu. Dan yang ketiga, pergunakanlah cara-cara yang persuasif dan dialogis kepada masyarakat, bukan cara-cara yang represif dan penuh kekerasan. Hindari kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Begitu juga untuk kita semua, jangan sampai termakan oleh isu-isu etnisitas, ras. Hari ini juga penting untuk kita, bahwa musuh kita yang ada di atas nih, yang punya kuasa ini. Antara kita itu sama-sama warga negara, di antara kita itu sama-sama rakyat, yang kemudian secara struktural itu kesulitan karena sistem dan ekonomi politik yang dikuasai oleh orang-orang yang di atas kuasa ini. Mungkin itu dariku. Dari Bung? Bung dulu. Saya dulu ya. Ya, mungkin tidak jauh-jauh ya daripada tuntutan dari Bung tadi. Ya, yang pertama ya, kita berkaca pada hal-hal yang terjadi pada hari ini, yaitu dari institusi Polri, ya, kemudian dari DPR. Sebetulnya dua institusi ini loh yang bukan hanya hari ini mereka buat ulah, tapi udah dari dulu mereka sudah mau membuat banyak luka di hati masyarakat kita. Tapi karena memang kemarin itu masyarakat sudah tidak mampu menahan lagi ya, menahan emosi sebetulnya. Akhirnya luapan gelombang emosi itu betul-betul dituangkan gitu. Saya kira itu merupakan hal-hal yang hari ini perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, perlu dilakukan evaluasi secara total oleh pemerintah ya terkait dengan kebijakan ya. Jadi yang pertama yang menjadi tuntutan saya yaitu batalkan itu kenaikan tunjangan yang berkali lipat. Betul, itu penting kemudian sekali. evaluasi lagi
ya untuk pemerintah daerah yang Betul. saat ini sedang menaikkan pajak bangunan dan bumi ya di daerah-daerah ya gitu. Itu kemudian tadi Bung sudah sampaikan tentang reformasi itu ya, reformasi Polri ya. Betul. Karena itu memang harus sebenarnya itu menjadi satu tuntutan kita karena itu merupakan masalah yang sampai hari ini belum bisa dievaluasi secara baik oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian tentang dari sayanya itu karena ini sangat mendekat dengan konkret dengan masalah yang terjadi, yaitu terkait dengan reforma agraria ya. Betul. Yaitu tolak PSN ya, proyek strategi nasional, karena PSN ini itu sebetulnya tidak berpihak kepada kaum marhaen, Betul, masyarakat betul. sipil, masyarakat akar rumpun. Ini PSN ini sebetulnya hanya hadir ya untuk memperluas bangunan-bangunan yang dibuat oleh para kaum oligarki. Yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat Tidak adat. dibutuhkan oleh masyarakat adat, masyarakat rural itu sendiri, masyarakat urban pula. Masyarakat juga tidak diuntungkan lagi oleh itu. Tidak sama sekali diuntungkan. Ini hanya sebagai bentuk bagaimana suatu bisnis dari para oligarki ini berjalan setelah meluas, ya kan? Betul. Itu kemudian apa ya? Tolak efisiensi pendidikan dalam bidang pendidikan. Efisiensi dana anggaran Tolak pendidikan. efisiensi dana di bidang pendidikan. Karena menurut saya pendidikan ini sebetulnya adalah bidang yang paling krusial ya, yang sampai hari ini masih terus digaungkan ya. Baik itu dari segi sumber dayanya, baik dari itu kualitas pendidikannya, kemudian baik dari tools atau instrumen yang sebetulnya sudah seharusnya ditransformasi secara total ya, supaya ada kemajuan di bidang pendidikan kita. Ya coba kita misalnya refleksi ya dari yang disampaikan oleh Sri Mulyani, apakah gaji guru itu betul-betul berasal dari pemerintah atau harus ada partisipasi publik? Ya itu sebetulnya hal-hal yang tidak usah ditanyakan, itu sebetulnya hal-hal yang harus mereka evaluasi sebetulnya. Bagaimana pajak-pajak yang kita salurkan itu sebetulnya dana-dana itu disalurkan untuk para guru-guru ini, para dosen-dosen ini, atau para pihak-pihak yang sebetulnya mau menyalurkan pengetahuan mereka gitu. Secara total ini harus disalurkan untuk mereka, bukan malah mendesak publik supaya harus secara langsung ya kita memberikan gaji ke mereka gitu. Bukan itu maksudnya gitu. Jadi ini harus suatu hal yang harus dievaluasi oleh Dan Kementerian Keuangan gitu. gaji guru bahkan lebih murah daripada gaji DPR yang Wah, sangat secara signifikan sangat jauh. kerjanya itu lebih penting guru. Iya, gitu kan. Lebih penting guru. Untuk apa DPR itu hanya datang, duduk, diam, kebijakan pun nggak ada yang pihak ke kita kok, gitu kan. Penting Tunjangan kehormatan. Iya, penting gajinya, penting berpuluh-puluh kali lipat gaji itu disalurkan untuk para guru, para dosen, ya kan, yang sebetulnya hanya ya mereka juga tidak menuntut lebih, tapi setidaknya layak lah untuk mereka dapatkan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Dari itu. Menarik ya, Bung Berdua, ini panjang. Kalau mungkin dari saya ini singkat aja. Closing statement saya adalah terus suarakan suara-suara kekecewaan masyarakat terhadap penindasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sampai terjadinya reformasi total daripada dua instansi tersebut. Ya. Karena emang dua instansi tersebut yang menjadi pemicu pada saat ini. Ya. Kalau tuntutan dari saya sendiri ya benar, tolak PSN karena wujudkan reforma agraria sejati. Bagaimana reforma agraria sejati ini adalah untuk menunjang ruang-ruang hidup daripada masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, copot Kapolri. Penting sekali itu. Sekali itu, tetap penting. Dan yang ketiga mungkin tolak militerisme. Karena kita tetap mempunyai sejarah kelam militerisme pada saat Orde Baru. Bagaimana militeris fasis lah, militerisme ini kan kita katakan sebagai rim fasis kan. Apalagi penghijauan sedang di mana-mana ya. Pembentukan kode ditambah-tambahin. Pembentukan kode di mana-mana kan. Mungkin itu, Bung.